Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Perkenalkan, nama saya Kimberly Ratusera beserta teman-teman saya. Kami berasal dari Poltekkes Kemenkes Maluku, Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Di sini kami sebagai kelompok 2 akan menjelaskan apa itu Plasmodium vivax. Dan pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu Plasmodium vivax. Plasmodium vivax adalah protozoa parasit dan patogen manusia, atau Plasmodium vivax adalah salah satu dari 4 spesies parasit malaria yang umumnya menyerang manusia. Hospes senama penyakit hospes perantara atau manusia sebagai hospes definitif, diantaranya nyamuk Anopheles betina sebagai penyebab Plasmodium vivax. Plasmodium vivax menyebabkan penyakit malaria vivax yang disebut juga malaria tersiana. Spesies ini tersebar di daerah subtropik, namun dapat juga ditemukan di daerah dingin seperti Rusia dan di daerah tropik jarang ditemukan seperti di Afrika, terutama di Afrika Barat. Di Indonesia sendiri tersebar di seluruh kepulauan dan pada umumnya di daerah endemi mempunyai frekuensi tertinggi di antara spesies lainnya. Perkenalkan, nama saya Agnes Emilia Nusa dengan NIM P0717221049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi Plasmodium vivax. Morfologi dan daur hidup dimulai dengan tusukan nyamuk Anopheles betina yang memasukkan sporozoid melalui kulit masuk ke peredaran perifer manusia. Setelah kira-kira jam, sporozoid masuk ke dalam sel hati dan tumbuh menjadi skinson hati dan sebagainya. Lagi menjadi hipnozoid, skinson hati berukuran 45 mikron dan membentuk kira-kira 10.000 merozoid. Halo, saya Liona Tenu. Di sini saya akan menjelaskan dengan beberapa teman saya mengenai 3 stadium utama Plasmodium vivax. Jadi yang pertama terdapat stadium tropozoid. Stadium tropozoid memiliki 2 macam bentuk. Yang pertama tropozoid muda atau berbentuk cincin. Yang kedua ada tropozoid tua yang berbentuk amoeboid. Jadi tropozoid Plasmodium vivax awalnya berbentuk cincin dengan satu kromatin dan berkembang menjadi bentuk yang tidak beraturan. Sel darah merah yang terinfeksi akan terlihat lebih besar jika dibandingkan dengan yang tidak terinfeksi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitriani Walewuru. Di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang stadium utama Plasmodium vivax yang telah dijelaskan tadi oleh teman saya, yaitu tentang tropozoid. Nah, tropozoid itu sendiri terbagi atas 2 stadium, yaitu stadium tropozoid muda atau bentuk cincin dan stadium tropozoid tua atau bentuk amoeboid. Stadium tropozoid muda atau bentuk cincin memiliki ciri-ciri. Yang pertama, sitoplasma berbentuk cincin berwarna biru dan dengan inti berwarna merah. Yang kedua, cincin muda hampir 1/3 bagian eritrosit. Teman-teman bisa lihat pada gambar di samping, itu adalah gambar stadium tropozoid muda atau bentuk cincin. Kemudian, stadium tropozoid tua atau bentuk amoeboid memiliki ciri-ciri: 1. Sitoplasma tidak teratur atau amoeboid. Kedua, eritrosit terinfeksi membesar. Yang ketiga, inti menjadi besar dan tidak teratur bentuknya. Teman-teman bisa lihat pada gambar di samping itu adalah gambar stadium tropozoid tua atau bentuk amoeboid. Syamarini Sahaka dengan NIM P071723210181. Di sini saya akan menjelaskan tentang skijon. Stadium skijon terdiri dari 2 tahap, yaitu stadium skijon muda dan stadium skijon tua. Yang pertama yaitu stadium skijon muda memiliki ciri sitoplasma menjadi padat, inti membelah membentuk merozoid, pigmen tersebar. Selanjutnya, merozoid yang terbentuk kurang dari 10, masih sedikit atau belum memenuhi eritrosit. Selanjutnya yaitu stadium skijon tua memiliki ciri inti sudah membelah menjadi banyak dan masing-masing inti membentuk sitoplasma. Generasi yang baru dibentuk ini disebut merozoid. Merozoid sudah memenuhi eritrosit, biasanya berjumlah 12-18 merozoid. Perkenalkan, nama saya Nisa Widhi Rajo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai
gametosit. Nah, stadium gametosit terdiri atas dua, yaitu makrogametosit dan mikrogametosit. Yang pertama di sini saya menjelaskan mengenai bentuk dari makrogametosit. Nah, pada gambar 8.A, bentuk dari makrogametosit yaitu lonjong dan bulat. Ia hampir mengisi seluruh eritrosit. Sedangkan gambar pada 8.B, ia memiliki plasma biru inti kecil, tekstur yang padat, biasa letaknya ekstrintik dan pigmennya tersebar. Dan yang kedua, bentuk dari mikrogametosit. Nah, pada gambar 8.C dan 8.D memiliki bentuk bulat, lebih kecil dari makrogametosit, plasma lebih pucat, dan inti besar. Saya Sundari Wenduru dengan NIM P07123211089 yang akan menjelaskan tentang patofisiologi dan gejala klinis. Patofisiologi dan gejala klinis. Patofisiologi munculnya gejala pada malaria berkaitan dengan siklus eritrositik parasit. Parasitemia meningkat setiap kali terjadi lisis eritrosit dan ruptur skizon eritrosit yang melepaskan ribuan parasit dalam bentuk mesozoid dan zat sisa metabolik ke sirkulasi darah. Tubuh yang mengenali antigen tersebut kemudian melepaskan seperti makrofag, monosoid, limfosit, dan berbagai sitokin seperti tumor. Parasitemia pada malaria falciparum lebih hebat dibandingkan parasitemia spesies lain. Hal ini disebabkan karena Plasmodium falciparum dapat menginvasi semua fase eritrosit. Sedangkan Plasmodium vivax lebih dominan menginfeksi retikulosit dan Plasmodium malariae menginvasi eritrosit matun. Tingkat parasitemia biasanya sebanding dengan respon tubuh manusia dan keparahan gejala klinis. Di sini ada gejala klinis. Yang pertama, serangan dimulai dengan sindrom prodnormal, seperti sakit kepala, sakit punggung, mual, dan malaise umum. Yang kedua di sini, demam tidak teratur pada 2-4 hari pertama. Kemudian menjadi interminen dengan perbedaan yang nyata pada pagi dan sore hari. Suhu meninggi dan kemudian turun menjadi normal. Yang ketiga di sini ada limfa pada serangan pertama mulai membesar dengan konsisten lembek dan mual, teraba pada minggu kedua. Yang keempat di sini pada permulaan serangan pertama jumlah parasit Plasmodium vivax kecil dalam perbedaan darah tepi. Tetapi bila demam tersian telah berlangsung, jumlahnya bertambah besar. Yang terakhir di sini, kira 1 minggu serangan pertama, stadium gametosit. Ya, perkenalkan nama saya Novel Warin dengan NIM P07173210076. Ya, baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan pencegahan dan perkembangan Plasmodium. Adapun 4 pencegahan, yaitu yang pertama, pencegahan perusakan hutan agar habitat nyamuk Anopheles sp tidak rusak. Nah, mengapa sampai nyamuk Anopheles masuk ke hutan? Sebab penggunungan atau hutan cenderung dengan hawa dingin serta lembab yang menjadi tempat favorit para nyamuk untuk membuat sarang dan berkembang biak. Maka dari itu pencegahan sangat perlu dilakukan. Yang kedua, pemakaian bubuk abide pada air. Mengapa sampai pemakaian bubuk abide ini sangat penting? Karena bubuk abide sangat efektif dalam memberantas larva nyamuk demam berdarah. Yang ketiga, meningkatkan level sanitasi. Dan yang keempat, pembiakan jentik-jentik nyamuk di daerah pedalaman. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pengobatan Plasmodium vivax. Pengobatan malaria vivax adalah pengobatan radikal yang ditujukan pada stadium hipnozoid di sel hati dan stadium lain di eritrosit untuk penanganan malaria. Karena infeksi Plasmodium vivax dapat diberikan kombinasi obat ACT atau obat kloroquine. Selain itu, guna mencegah
kekambuhan malaria jenis ini. Dokter dapat menambahkan obat Prinacune. Ya, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.